Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai pesan untuk diri kami pribadi dan untuk Bapak Ibu seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini ada manfaatnya. Hal yang ingin kami sampaikan tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui, yang senantiasa kita dengar, bahwa kondisi saat ini terkait dengan pandemi ini, di dalam berita yang tersampaikan kita sering mendengar, sering membaca bahwa kondisi saat ini negeri yang kita cintai ini di beberapa wilayah, termasuk di Jawa Tengah ini, itu sedang diuji oleh Allah dengan serangan COVID atau Corona yang grafiknya meninggi. Dan menurut para ahli, saat ini yang sedang mewabah di negeri yang kita cintai dalam gelombang kedua ini, kabarnya ini dengan varian baru yang disebut dengan varian Delta itu. Dan menurut yang ahli di bidangnya juga, konon varian Delta ini lebih infeksius dan penularannya lebih cepat. Dan ini menjangkiti lintas usia. Jadi tidak yang lansia saja, namun sudah lintas usia. Ada yang remaja, masih muda, itu juga terpapar, baik dengan gejala ringan, sedang maupun berat. Dan ini tidak kita pungkiri bahwa fakta di sana sini banyak yang telah berpulang ke rahmatullah karena pandemi ini. Mungkin ada di antara keluarga kita, saudara kita, handai tolan kita, rekan sejawat kita, atau rekan kita dalam mengaji. Tidak sedikit yang sudah dipanggil oleh Allah. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian yang serius. Maka kami menyeru dan menghimbau kepada seluruh warga MTA dan simpatisannya dimanapun berada untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana dan musibah. Tentu berdoa saja tidak cukup, perlu adanya ikhtiar insani. Sebelum kita bertawakal kepada Allah, tentu harus ada ikhtiar insani yang maksimal. Nah, terkait dengan ikhtiar insani ini, bagi orang awam seperti saya ini, terkait dengan pandemi, saya awam. Karena awam, maka syariat kita mengajarkan kita bertanya kepada yang memang Allah titipkan ilmu terkait dengan hal ini. Tentu dalam bidang ini para dokter, medis, ahli virologi dan lain sebagainya. Nah, maka ikhtiar insani kita harus manut, harus ikut apa yang menjadi saran, apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi rekomendasi dari para ahli di bidang ini. Dengan begitu mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan betul-betul dinilai sebagai ikhtiar yang maksimal di sisi Allah. Nah, sesudah itu kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Apapun keputusan dari Allah, setelah kita melakukan usaha yang maksimal, insya Allah itu adalah kebaikan bagi orang-orang yang beriman.
Al khairu khiratullah. Kebaikan itu bagi orang yang beriman, apapun itu adalah pilihan Allah, merupakan kebaikan. Al khairu khiratullah. Jadi kebaikan ini adalah pilihan Allah. Tentu setelah kita lakukan ikhtiar-ikhtiar insani yang maksimal. Selain itu Bapak Ibu, dengan adanya pandemi ini menyadarkan kita betapa kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat-sangat lemah, makhluk yang punya segala keterbatasan, makhluk yang sungguh tidak berdaya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyombongkan diri, berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Buktinya, dihadapkan dengan makhluk yang sangat kecil, tidak kasat mata, tidak terlihat oleh mata kita, seluruh dunia hampir-hampir dibuat kelabakan. Seluruh dunia dilanda kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Padahal ini makhluk yang tidak terlihat. Maka hal ini menyadarkan kita, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, itu ternyata kita masih sangat-sangat lemah, tidak punya daya dan upaya selain dari pertolongan Allah. Kemudian hikmah selanjutnya yang bisa kita ambil dari pandemi ini, dengan pandemi ini kita menjadi lebih mengingat tentang kematian. Mungkin sebelum ada corona ini, selama ini kita tidak menyadari bahwa kita pasti akan mati. Begitu asik menjalani kehidupan ini hingga lupa. Kecintaan kita kepada dunia berlebihan, hingga lupa bahwa kita pasti akan mati. Alhamdulillah Allah tegur, Allah ingatkan kita. Dengan pandemi ini kita bisa mengambil hikmah terbesar, sehingga kita ingat terus akan kematian, bahwa kematian sangat-sangat dekat. Padahal yang namanya kematian tidak hanya terkait dengan virus corona saja. Virus corona ini hanya satu sebab dari sekian banyak sebab kematian. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak, namun yang namanya mati ya satu. Mati ya mati. Bisa terkena mati karena sakit corona atau sakit yang lainnya. Jangan dikira orang sehat tanpa penyakit itu tidak bisa mati. Jangan dikira seorang pemuda yang masih muda itu tidak akan mati. Yang namanya mati itu tidak harus menunggu tua dulu. Yang namanya mati tidak harus menunggu sakit dulu. Begitu pula yang namanya mati tidak harus menunggu seseorang beriman dan bertakwa dulu. Kematian bisa datang setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Tidak harus saya asli Solo, matinya harus di Solo, tidak. Bisa jadi kematian dimanapun, entah hari ini, ya saat ini mungkin jam 9:30 kita masih hidup, belum tentu nanti jam 10 kita masih hidup. Belum tentu nanti jam 12 kita masih hidup. Hari ini kita masih hidup, belum tentu besok masih hidup. Kematian datangnya setiap saat. Maka orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali benar-benar dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari pandemi berkepanjangan ini. Bagi orang yang senantiasa mengingat kematian, niscaya dia akan menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Man kana lil mauti dzakiron, bagi siapapun yang terhadap kematian selalu ingat, kana lil mauti ahlan, niscaya kana lil mauti musta'idan, niscaya dia akan menyiapkan bekal untuk menghadapi hari kematiannya. Hakikatnya saat ini semuanya di antara kita sedang menunggu giliran.
Satu persatu kita menunggu giliran. Kapan Allah akan utus malaikat mautnya untuk menjemput kita. Maka Bapak Ibu, mari kita gunakan sisa usia ini betul-betul kita gunakan di jalan Allah untuk mengumpulkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, menyiapkan kematian kita. Banyak orang yang berpikir selama ini mungkin termasuk kita, na'udzubillah. Selama ini kita berpikir bagaimana cara hidup yang baik. Sehingga tidak sedikit manusia yang setiap saat selalu memikirkan, dari pagi sampai pagi, memikirkan bagaimana cara hidup yang baik. Namun lupa untuk memikirkan bagaimana cara mati yang baik. Padahal yang namanya mati itu satu kepastian. Dan tempatnya nanti kalau kita sudah mati kita pulang ke kampung abadi. Di kampung abadi hanya ada dua kemungkinan, surga atau neraka. Di sana tidak ada al-manzilah baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Jadi satu tempat di antara surga dan neraka di sana tidak ada. Hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Dan pilihan itu bisa kita pilih sejak kita di dunia ini. Kalau kita memang memilih surga, maka tempuh jalan menuju surga dengan segala resiko dan konsekuensinya. Jalan menuju surga itu terjal, penuh pengorbanan, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesabaran, menuntut keikhlasan yang penuh. Itu jalan menuju surga. Maka sejak di dunia, mari kita kalau memang memilih surga, kita tempuh jalan surga ini dengan segala kesabaran, keikhlasan, ketabahan, kesungguhan, hanya mengharap ridha Allah. Apapun resiko dan konsekuensinya, kalau memang kita menginginkan masuk surganya Allah, mari kita tempuh. Ya. Kita tunduk patuh pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tidak menghendaki surga, tidak menginginkan surga, ya monggo silahkan. Ya, if'al ma syi'tum, kerjakan apa yang kamu sukai. Karena surga ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang siap dengan segala resiko, konsekuensi mengikuti disiplin yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu, dengan penuh kesabaran, insya Allah izinkan kita nanti di kampung abadi untuk beristirahat di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Itu kenikmatan surga yang telah Allah janjikan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, menyikapi kondisi yang seperti saat ini, ketenangan hati itu sangat dibutuhkan. Ketenangan hati sangat diperlukan. Dengan hati kita tenang, kita tidak takut berlebihan, juga tidak meremehkan kondisi yang seperti saat ini. Allah sudah berikan jalannya, Allah sudah berikan kuncinya. Bagaimana biar hati kita ini tenang? Kata Allah, dengan cara zikrullah, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Tatmainnul qulub. Ini konsep Al-Quran yang datangnya langsung dari Allah. Kalau kita ingin tenang, maka mari kita ikuti konsep Al-Quran ini, zikrullah. Perbanyak mengingat Allah. Tautkan terus hati kita kepada Allah. Jasad boleh bersemayam di bumi, namun hati senantiasa bertaut kepada Allah yang bersemayam di atas arsy. Ya, dengan zikrullah mengingat Allah, hati ini akan tenang. Perlu kita
pahami. Memang konsep Al-Quran ini mudah disampaikan, namun tidak semua orang Islam mampu untuk mengamalkan. Hanya hamba-hamba Allah yang hatinya khusyuk yang bisa menjalankan seluruh konsep yang ada di dalam Al-Quran maupun apa yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW, termasuk konsep untuk menenangkan hati. Banyak zikrullah, hadirkan Allah setiap saat, ikut sertakan Allah dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dengan begitu hati ini akan menjadi tenang. Tanpa mengingat Allah, hati tidak bertaut dengan Allah, niscaya hati tidak tenang, sehingga bingung, gelisah, takut berlebihan, paranoid, dan meremehkan. Terkait hal ini Bapak Ibu, kalau hati ini tenang, insya Allah kita pun akan ringan hati untuk mengikuti arahan, nasihat, dan rekomendasi dari para ahli sebagai bentuk ikhtiar insani kita dalam menyikapi wabah ini. Kalau hati tidak tenang, kita pun tidak bisa ikhlas untuk mengikuti arahan-arahan, nasihat-nasihat dalam melaksanakan dalam rangka untuk ikhtiar insani. Bisa jadi kita ngeyel, padahal kita tidak punya ilmu di situ. Karena rasa ego kita, kemudian kita ngeyel. Mengapa kok ngeyel? Karena hati ini tidak tenang. Kalau hati tenang, insya Allah apa yang menjadi nasihat akan kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Karena ini salah satu cara. Ikhtiar insani merupakan salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran wabah ini, penularan wabah ini. Merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pandemi ini. Kalau tidak ada ikhtiar insani dari kita, kata Allah, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, kecuali kaum itu merubah keadaannya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ketetapan Allah. Yang namanya ketetapan Allah pasti nyata adanya. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu merubah keadaannya sendiri. Lah kalau kita masih enggan untuk mengikuti nasihat para ahli bidang ini, masih enggan untuk melakukan ikhtiar insani, maka jangan harap pandemi ini akan berakhir di negeri yang kita cintai ini. Karena tidak ada usaha ke arah sana. Selain itu Bapak Ibu, bukankah syariat kita, bukankah salah satu tujuan syariat kita, maqasidus syariah, itu adalah hifdun nafas, yaitu menjaga jiwa. Bagaimana cara menjaga jiwa? Salah satu yang menjadi tujuan dalam maqasidus syariah, yaitu hifdun nafas, menjaga satu dengan yang lain dalam konteks pandemi ini. Bukankah Nabi kita juga bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan dia adalah seorang muslim apabila orang muslim yang lain selamat dari perbuatan lesannya maupun tangannya. Maka dengan mengikuti nasihat para ahli di bidang ini, ikhtiar insani kita lakukan secara tidak langsung. Kita sedang berusaha mengamalkan apa yang menjadi sabda Nabi kita. Kita saling menjaga satu dengan yang lain. Karena makhluk kecil ini tidak terlihat
Dan menurut ahli penularannya yang paling besar melalui droplet. Maka salah satu yang direkomendasikan adalah kita istiqomah menggunakan masker. Dengan begitu kita menghargai orang lain, menjaga orang lain. Dengan kita istiqomah memakai masker, hakikatnya secara tidak langsung kita menjaga orang lain. Misalkan saya pakai masker, hakikatnya saya menjaga panjenengan. Panjenengan memakai masker, panjenengan menjaga saya. Sehingga saling menjaga itu kewajiban sesama muslim. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Kita menghargai saudara-saudara kita, menghargai keluarga kita. Andai kata qadarullah ada di antara kita yang terpapar, kemudian ada anggota keluarga kita yang memang tidak terpapar, maka nasihat ahli kita jaga jarak dengan keluarga kita. Sudah tahu bahwa virus ini menular. Lah ini kita terkena, diminta untuk menjaga jarak dengan keluarga, justru kita abe. Itu menunjukkan keegoisan kita. Sehingga mungkin anak istri kita yang awalnya tidak terpapar karena ego kita yang tetap ingin bersama dengan keluarga, tetap nyampur, tetap ngobrol, tidak mau jaga jarak, tidak mau ini, akhirnya qadarullah keluarga kita pun terkena. Nah, ini berarti kita menimpakan madharat pada keluarga kita. Samping itu, mari kita mencoba melatih diri kita untuk menghargai orang lain dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan. Kalau dikatakan pakai masker itu berat, kita akui memang berat. Ya. Namun ada yang lebih berat Bapak Ibu. Tenaga kesehatan itu lebih berat daripada kita. Beliau senantiasa dituntut untuk menggunakan masker yang berlapis-lapis. Apalagi tenaga kesehatan yang memang bertugas secara langsung, turun langsung untuk menangani pasien-pasien COVID. Maka APD-nya itu lengkap, maskernya berlapis-lapis sehingga tidak ada celah sama sekali. Memakainya tidak hanya 1-2 jam, bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam. Apa dikira beliau itu tidak punya keluarga? Beliau juga punya keluarga kecil maupun keluarga besar yang menanti di rumah dengan harap-harap cemas. Keluarganya tahu beliau bertugas di tengah-tengah pusaran virus. Keluarganya tahu itu. Maka dengan penuh keikhlasan, kerelaan, keluarga melepas kepergian suami, istri atau putra-putrinya yang memang bertugas, yang insya Allah tugasnya mulia. Ya. Para dokter, para nakas, relawan itu dengan penuh keikhlasan, ketabahan meninggalkan keluarga yang dicintainya. Coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata tenaga kesehatan itu tidak punya keikhlasan, kesabaran, kemudian tidak mau meninggalkan keluarganya, tidak mau berangkat bertugas untuk menangani pasien COVID, apa jadinya? Apa jadinya coba? Andai kata seluruh rumah sakit karena tenaga kesehatan itu juga takut terpapar ini sehingga lebih mencintai keluarganya, tidak mau berangkat tugas, apa jadinya? Siapa yang akan mengurusi? Maka mari kita berbagi tugas. Kita tidak dituntut, tidak diminta untuk bertugas di garda terdepan menangani pasien-pasien yang terpapar.
Karena kita tidak ada ilmu dalam hal ini, tidak ada kemampuan dalam hal ini. Beliau para nakes berjuang menahan kelelahan, menahan kerinduan kepada keluarganya. Ya, pakai masker berjam-jam, berlapis-lapis, itu lebih berat daripada kita. Kita memang diminta pakai masker, namun tidak berjam-jam. Kita bisa, kalau memang terasa pengap, kita bisa mengambil posisi, mengambil jarak, mengambil ruang, kemudian kita lepas masker kita, menghirup udara segar. Namun tidak dengan para nakes. Selama bertugas harus memakai APD lengkap, masker berlapis, tidak ada celah. Udara pun konon kabarnya tidak bisa masuk. Tentu lelah bertambah lelah, pengap bertambah pengap. Mari kita hargai beliau-beliau. Dengan cara bagaimana? Ya kita ikuti arahan dari beliau-beliau. Kita ikuti semaksimal mungkin. Sehingga saling menjaga, saling menghargai. Para nakes itu juga punya keluarga di rumah. Ya, beliau-beliau selesai bertugas, beliau pulang tidak bisa serta-merta langsung bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan anak istrinya maupun dengan anak dan suaminya, maupun dengan orang tuanya, tidak. SOP-nya secara ketat dijalankan oleh beliau-beliau sampai rumah. Ya, harus ganti baju, mandi, sampai bersih dan lain sebagainya. Itu ikhtiar maksimal yang bisa beliau lakukan. Setelah itu bismillah baru bercampur dengan keluarganya. Itu pun masih ada qadarullah ratusan nakes kita, ya. Ratusan nakes yang ada di negeri tercinta ini qadarullah telah gugur, meski dengan standar yang ikhtiar insani yang ketat. Sudah dilaksanakan, sudah dijalankan. Maka mari kita orang Islam, apalagi orang yang senantiasa dicelup dengan ayat-ayat Allah, mari kita melatih diri kita untuk menghargai orang lain. Jangan perturutkan rasa egois kita. Egois kita tandanya kita memperturutkan hawa nafsu egois ini, kita ngeyel. Kita ngeyel, kita tidak percaya, bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti saudara-saudara nakes kita. Wah, itu di-COVID-kan, wah itu konspirasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau seandainya memang ada mungkin oknum-oknum yang nakal dalam penanganan ini, kalau toh ada oknum yang nakal sehingga ada konspirasi, apakah kita punya kemampuan untuk menghentikan? Toh beritanya juga belum jelas apakah ada atau tidak konspirasi ini. Namun faktanya virusnya ada. Tidak sedikit ya, saudara ngaji kita, keluarga kita, bapak ibu, kakak adik, paman, bude, paklik dan lain sebagainya, teman sejawat, teman kerja dan lain sebagainya, handetolan yang sudah meninggal karena virus ini. Maka mari kita tekan ego kita, kita tekan kengeyelan kita, kita ikuti dengan penuh keikhlasan. Kita tidak dituntut untuk berada di garda terdepan. Kita hanya dituntut untuk menjalani protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh ahli. Maka bismillah mari kita ikuti dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan kesungguhan. Sesudah itu kita memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau ikhtiar insani sudah dijalankan secara maksimal, selebihnya semuanya kita serahkan kepada Allah.
apapun yang menjadi keputusan Allah, sesudah kita lakukan ikhtiar insani maksimal, insya Allah itu kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan sebagai muqaddimah apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita melatih diri kita untuk menghargai orang lain, untuk menghargai keluarga kita, untuk menghargai kanan kiri kita, untuk menghargai para tenaga kesehatan dalam konteks ini. Dengan begitu, mudah-mudahan di hadapan Allah kita betul-betul dinilai secara maksimal menjalankan apa yang menjadi nasihat Nabi kita, yaitu menjaga saudara yang lain dari perbuatan lisan maupun tindakan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.